Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang sesuai dengan konten yang saya upload. Dan teman-teman terus mendukung saya dengan cara share video sebanyak-banyaknya di media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang anti ketika Quran dan hadis itu diobrak-abrik atau digali atau ditanyakan. Bahkan jangankan orang Kristen yang menanyakan, mungkin orang Muslim pun yang menanyakan kepada gurunya atau kepada kiainya lebih dalam dan lebih tajam, mungkin akan mengalami sesuatu yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Salah satu bukti yang terjadi ketika Profesor Gabriel menanyakan tentang Quran dan memberikan sebuah pengajaran di Mesir waktu itu, ketika dia mengatakan bahwa Quran ini berisi kata-kata manusia, sontak ada profesor yang lain langsung meludahi dan akhirnya dia ditangkap dan diseret ke penjara. Itu guru besar dari Al-Azhar dan dia mengajar tentang Islam dan dia berkata, Al-Quran ini merupakan kata-kata manusia, bukan turun dari langit ke debuk. Saya sudah baca bukunya teman-teman. Nah, di Indonesia kemungkinan hal yang sama bisa terjadi ketika orang lebih kritis lagi mempertanyakan tentang Quran. Nah, kalau boleh jujur, para polemikus Muslim selama ini begitu doyan membahas tentang kekristenan, Injil, dan lain sebagainya. Termasuk bermimpi bahwa ada nama Nabi Muhammad di Alkitab, dan itu semua gugur teman-teman. Alkitab sudah selesai terkanon, jadi ngarap mau dimasukkan, tetapi tidak ada bukti, tidak ada tanda, tidak ada jejak secara historis, tidak ada arkeologianya, tidak ada orang yang mengatakan bahwa akan ada nabi yang akan datang penyempurna di abad ke-6, di abad pertama tidak ada. Jadi hanya sebuah klaim dan berhalusinasi. Imanilah imanmu dan galilah Quran dan hadismu. Nah, kali ini ada perdiskusian dengan Muslim, di mana dia ditanya untuk membuktikan bagaimana Isa yang di Quran, apakah dia disalib atau tidak. Memang secara lama ini kita tahu bahwa Isa tidak disalib kata mereka, tetapi dipersangkakan, tapi langsung diangkat oleh Tuhan menurut Quran. Nah, tapi kok ada ya data-data yang lain yang dipaparkan oleh apologetik ini. Ini menarik untuk disikapi, disimak, karena selama ini kita tahu ada banyak orang yang menutup-nutupinya. Sudah terbuka semua, tetapi mencoba untuk dipelintir maknanya. Mari teman-teman, ini dia, kita lihat videonya. Dijelaskan Bu Sofi aja. Ini loh tadi loh, masalah Allah menipu ini loh. Iya, iya betul itu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu, kok siapa yang diserupakan itu, Yubi, yang diserupakan sama Allah? Jawab. Tidak ada keterangannya, tidak ada keterangannya. Loh, gak bisa dong Yubi, kamu kalau menuduh seseorang kan harus ada buktinya. Ya, abu-abu ini. Itu kan yang tertulis di Al-Quran, gimana sih? Berarti informasi Al-Quranmu gak bisa dipercaya, gak jelas. Kata siapa nggak jelas? Ya, Nggak jelas. Karena ayat-ayat lain menunjukkan Yesus mati pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Aku bisa tunjukkan sama kamu dua ayat lain. Tidak disebutkan siapa yang disebutkan itu karena memang tidak ada urgensinya bagi umat Islam, tidak penting juga. Lo nggak bisa kalau kamu menuduh itu kan gini loh, penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus itu puncak iman Kristen, betul nggak teman-teman? Betul. Jadi fondasi dasar iman Kristen itu nggak didasarkan ada kitab Injil yang turun dari surga, atau Yesus waktu bayi dia pegangan kitab, atau Yesus dibisikkan kitab. Dasar orang Kristen bukan itu. Dasar orang Kristen itu kematian Yesus dan kebangkitannya 3 hari kemudian. Dari sejak Yesus bangkit itulah gereja lahir. Jadi gereja itu lahir bukan dari kitab yang diturunkan, Yubi. Gini. Nah, tinggal disebutkan nama orang yang diserupakan bagi umat Islam apa saya tanya? Karena kamu menyerang Kristen. Kamu menyerang fondasi dasar iman kita, maka kita meminta pertanggungjawaban. Bagi Kristen, saya tanya pentingnya bagi umat Islam. Karena kamu menyerang orang Kristen. Karena kamu menyamakan Isa yang lahir di zaman Musa dengan Yesus Kristus. Padahal Isamu itu dibunuh pada zaman Musa. Ya itu kan masalah kalian, bukan masalah umat Islam. Begini Bu Sofi. Pentingnya itu begini, urgensinya buat saya sebagai orang Kristen itu begini, Yubi. Kamu bisa sebutkan siapa itu menggantikan Yesus di atas kayu salib, saya masuk Islam.
Saya tidak tanya pentingnya bagi orang Kristen. Oh, Saya tanya begini, pentingnya Yubi, bagi begini. orang Islam. Sebentar, teman-teman, sebentar. Contoh ya, Oh. ketika Henry Tandinata menuduh saya Salome, menuduh saya waktu retreat, ya, sama pastor-pastor, dia menuduh saya ditiduri sama pastor-pastor waktu retreat, dia menuduh saya itu jandanya Joshua Tewu, dia menuduh saya menyogok 80 juta kepada orang yang bernama Gus siapa itu. Saya tanya, saya minta bukti nggak? Ketemu orang kayak Iya. gitu. Halo? Putar aja batang lehernya kasih mata itu orang mulut. Enggak, Yubi, Banci enggak. kayak gitu. Itu analoginya. Artinya apa? Kamu menuduh, kamu harus bisa buktikan. Saya tidak menuduh. Itu kitab yang bicara. Kok Nah, jadi saya? iya, makanya itu Iya, harus buktikan menuduh. dengan isi kitabmu. Buktikan dengan isi kitabmu. Gitu loh, kamu Buktikan menuduh kata-katanya, kamu kitabmu itu buktikan loh. kata-katanya gitu loh. Nih loh, Yesus itu tidak mati, yang digantikan tuh namanya ini, Kan jelas. saya bilang, tidak ada keterangannya, tidak Nah, kalau nggak disebutkan. ada berarti imanmu, berarti keterangan di dalam Quranmu tuh nggak bisa dipercaya sama sekali. Ya Itu fake itu terserah. namanya. Itu kan kesimpulan Ya, terserah kalian. memang fake itu palsu itu. Sekarang kalau kita dihadapin di pengadilan, teman-teman, contohnya saya sama Henditan ke pengadilan, tuduhan dia harus bisa dibuktikan nggak? Harus. Iya, harus. Nggak ada bukti Harus. apa itu. Harus dia harus bisa Kosong. buktikan. Ini saya punya Kalau teman tidak bisa buktikan patah batang lehernya itu. Jadi gini, kebenaran itu harus bisa dibuktikan dengan bukti dan saksi. Contoh, kalau dia menuduh saya dengan Joshua Tewu, dia harus tahu, nih loh, saya punya rekamannya. Sofiatul itu kenal sama Joshua Tewu, dia pernah ke apartemennya Joshua Tewu, dia pernah nginep di apartemennya Joshua Tewu, betul? Kemudian dia menghadirkan saksi. Oh, ada temannya Joshua Tewu pernah ngeliat Sofiatul berduaan makan sama Joshua Tewu, itu saksi. Sekarang saya tanya, kalau buktinya saja tidak ada, saksinya tidak ada, maka tuduhanmu itu hancur, ambiar. Ngerti kamu? Untuk kamu menuduh seseorang itu perlu bukti dan saksi. Alkitab, itu kamu tahu enggak? Ketika Yesus mati disaksikan banyak orang, Yubi. TKP-nya sampai sekarang masih ada TKP-nya di Bukit Golgota. Ya Bu Uti, Bu Sofi dari tadi Kebangkitan Yesus, salah. sebentar. salah. Kebangkitan Itu Yesus. bukan saya menuduh, itu tertulis dalam kitab. Ya itu namanya Kamu nuduh. jadi orang Muslim, jadi orang Kamu jadi Muslim. di sini maunya gimana? Kamu itu mau cari apa? Cari kebenaran apa cari pembenaran? Oke, ini general Muslim. Supaya kalian memikirkan. Kalian kan mempercayai kitab yang memberikan tuduhan kepada Kristen, ya. Sedangkan kalian tidak punya bukti dan saksi. Makanya kalian harus memikirkan kembali apakah yang kalian percayai itu Quran. Karena Quran menyatakan Isa Al-Masih itu dibunuh pada zaman Musa. Itu bukan Yesus Kristus, ceritanya salah. Mana Ya, yang dikatakan kedua- zaman Musa, Toba. Kemarin belum selesai itu belum. Oh, udah banyak aku kupas. Aku Ya, bisa kemarin tunjukkan kan sama nggak kamu jadi. bahwa yang dibunuh pada zaman Musa, orang Israel itu membunuh Zakaria dan Isa Al-Masih. Ya kemarin kan mau ditampilkan tapi nggak jadi kan? Enak aja mau ditampilkan, gue tampilin. Iya maksudnya belum dibahas, belum dibahas, tidak tadi Ya dibahas. udah, sekarang kita ngalah Bu Sofi, tampilkan lagi. Yubi, Ya, aku tampilkan lagi, bersama-sama Bu Sofi. kamu ya. Yubi, buka hati, buka mata, oke? Tampilkan lagi Bu. Ini Jangan- Fransiskus kenapa dibuka-buka terus? Mute-nya berisik kamu ah. Mute aja dulu. Lihat screen saya. Nah, kelihatan Bu. Ayo Yubi, Itu. buka mata Yubi. Bukti Quran Musa dan Isa Al-Masih itu hidupnya sejaman. Sekarang kamu baca surat Al-Araf ayat 156, 155 sampai 157. Ayo Di Yubi situ baca Yubi. diceritakan, ya udah kamu baca deh supaya kamu ngerti, matamu sudah Biar- buka deh. Biar dia tahu bahwa kita udah menunjukkan. Tampilkan saja. Tuh dia udah ditampilkan. Tampilin, baca, lu baca. Saya udah kemalaman Yubi, mata saya nggak lihat. Tolong dibaca biar saya dengar. Itu Ibu Eni udah jam berapa ini Ibu Eni? Udah jam 10:30 malam. Itu Biar waktu Yubi Manado baca biar ini. saya dengar Pak Billy. Iya Ya iya. di mana dikatakan? Yubi pakai logika semana lah kamu ya Yubi. Ini baca, makanya aku suruh kamu baca. Kita tunjukkan saja kata yang mengatakan. Ini aku tunjukkan semua, baca ini loh, yang aku sudah tulis baca, baca ayatnya. Ya kalau gitu kelamaan langsung aja. Masya Allah, Yubi kelamaan, nggak usah pergi kemana-mana. Emang kamu mau dikejar kereta api? Santai aja lah, baca dulu biar enak. Nggak usah, langsung aja tunjukkan di mana. Oh, kamu nggak bisa membaca ya Yubi? Ini sudah aku tunjukkan, gua suruh lu baca, nggak mau, lu gila ya? Iya, kan tadi kata Nabi Isa di zaman Musanya mana coba? Ada Ini tidak? sudah aku tunjukkan, makanya lu baca, ini buktinya, gua kasih, lu baca, di Quranmu sendiri. Kata Nabi Isa di zaman Baca. Musanya di mana? Baca, ini di depanmu nih loh, kamu bisa baca nggak? Baca di depan, baca sekarang baca. Nggak ada itu. Kamu bacanya utuh dong, ya ampun ya Tuhanku. Muslim ini memang, aduh, keterlaluan ya kalian ya. Yubi, Bukan Bu, dia mah memang bukan mau cari ini Bu, memang sengaja cari ini. Yubi, nanti kamu bilang belum ditunjukkan. Dengan cara kamu membaca, berarti kamu tahu bahwa di dalam komunikasi saat ini, kamu udah ditunjuk faktanya. Saya suruh kamu membaca supaya kamu berpikir otaknya. Kalau saya baca artinya kamu didikte. Kamu baca sendiri supaya otakmu itu main jalan. Ngerti nggak kamu? Ya udah, kalau Bu Sufi nggak bisa tunjukkan ya berarti nggak ada, kan gitu aja. Goblok ya. Loh, Nah, kamu Yubi. diam ya, kamu diam. Sebelum saya perlu waktu presentasi kira-kira 10 menit. Jangan Oke. kamu selak. ya
Yang lain juga diam ya. Silakan, Bu Di mute Sofi. aja Bu, di mute aja Bu. Oke, saya mute permanently. Oke, kalian sudah tidak bisa unmute lagi selain co-host. Kecuali Yubi nanti saya izinkan ya. Silakan Bu Sofi. Oke, sekarang kalau kita baca teman-teman, ini adalah surah 7, surah Al-Araf ayat 155 sampai 157 nanti kita akan baca. Dikatakan begini nih. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ini ceritanya waktu mereka membuat anak lembu emas, teman-teman, kalau Anda baca kisah di atasnya, kemudian mereka kan dihukum Tuhan, mereka minta ampun, ya. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki," ini doa Musa ya, "tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun sebaik-baiknya." Ini doa Musa, artinya Musa syafaat bagi bangsa Israel. Benar ya teman-teman ya? Bu Heni? Ya, betul. Oke, terus di bawahnya nih masih, dan tetapkanlah untuk kami, ini masih kata-kata Musa nih, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu, kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman, Anda perhatikan ya, ini potongannya juga nggak tepat ya, harusnya ayat ini kan masuk di ayat atasnya ya, 155, tapi kenapa dipotongnya di sini nih, ayat 156, saya juga nggak ngerti ya. Kemudian Allah berfirman nih kepada Musa nih, dia ngomong gini, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Sekarang kita baca ayat di bawahnya. Yaitu, bayangin, jadi ini Allah masih berkata kepada Musa, ketika tadi Musa minta ampun, bertobat, karena dia membuat anak lembu emas. Kemudian Allah berkata, ini loh. Ya, Allah berkata apa? Ini Allah berkata kepada Musa ya teman-teman, ngerti nggak ini? Ngerti. "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat." Ini orang-orang yang bertakwa, ya. Akhirnya ketika Musa minta pengampunan, "Tuhan, selamatkan kami." Allah berkata apa? "Rahmatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada ayat kami," dan apa ini? Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang umi, yang mereka dapati tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi. Jadi Allah berkata kepada Musa, ketika Musa minta ampun karena penyembahan anak lembu emas, Allah berkata, ada nabi yang buta huruf, yang umi, yang namanya itu terdapat di dalam Taurat dan Injil yang ada padamu. Jadi Taurat dan Injil itu ada pada zaman Musa, bayangin. Padahal kalau Injil ini benar-benar diturunkan kepada Isa sama Musa itu jaraknya berapa lama teman-teman? Bagaimana Allah SWT bisa berkata kepada Musa, Injil yang ada pada sisi mereka, padahal Injil belum diturunkan zaman Musa? Benar nggak teman-teman? Betul. Saya kasih Anda yang paling jelas. An-Nisa surah 4 ayat 153 sampai 157. Jadi itu kesalahan. Itu adalah Muhammad Ahmad Kalafullah mengatakan dalam bukunya Quran bukan kitab sejarah. Itu adalah kisah-kisah yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan ketika di dalam Quran mereka dikatakan gini, Allah berkata kepada Isa, "Apakah engkau menjadikan ibumu dan kamu dua Tuhan selain aku?" Kemudian Isa berkata, "Engkau yang tahu Tuhan, engkau yang maha tahu." Kisah ini, kamu tahu nggak menurut ahli tafsir, ini nggak pernah terjadi. Ini nanti pada hari kiamat katanya baru ditanya. Ini kisah nggak pernah terjadi dalam sejarah. Kenapa? Karena pada waktu Yesus masih hidup, murid-muridnya itu belum menyembah dia sebagai Allah dan Tuhan. Murid-muridnya nggak tahu. Mereka tahunya cuma Mesias. Itu pengertian mereka sampai situ. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga, barulah dia disembah sebagai Tuhan dan Allah. Jadi kisah yang menyatakan, ketika Allah berkata, "Apakah engkau menjadikan aku dua Tuhan?" Itu menurut ahli ini nggak pernah terjadi dalam sejarah. Bayangin. Kitab dongeng itu namanya. Ya. Nah sekarang kita buka surah An-Nisa 153 sampai 57. Anda akan terheran-heran dan terkaget-kaget dengan cerita kitab dongeng yang bernama Quran. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani teman-teman, meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab di langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Lihat ya, apa yang orang Israel minta sama Musa. Orang Israel pada zaman Musa itu minta begini, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi. Jadi ini bicara mengenai orang Israel zaman Musa, betul teman-teman? Betul. Yang disambar petir karena mereka menyembah anak sapi, ya. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti nyata. Artinya apa? Setelah dia melihat ajaban Tuhan, mereka tuh masih menyembah anak sapi, lalu disambar petir sama Allah. Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan apa? Telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Dan ada lanjutannya loh, masih dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina. Ini artinya orang Israel zaman Musa itu mau digebuk sama Tuhan, bukitnya diangkat mau dijatuhkan ke kepala mereka. Untuk perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, siapa nih? Orang Israel zaman Musa, masuk pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan tidak punya pintu gerbang. Ya, ini ayat yang sangat keliru. Ya, tanah Kanaan itu bukan kota-kota berkubu. Ada sekitar tujuh bangsa pada waktu itu.
ya, bangsa-bangsa raksasa pada waktu itu yang menduduki kota Kanaan. Jadi nggak punya gerbang. Ya, jadi ini aneh ketika ada perintah masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini cerita yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, teman-teman. Ya, tapi kita ikuti logikanya Quran. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, orang Israel zaman Musa nih, janganlah melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Kita baca ayat 15 kelanjutannya ya. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Jadi orang Israel zaman Musa itu dihukum karena melanggar Sabat. Dan apa? Di sini teman-teman baca. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Dan apa, mereka membunuh nabi-nabi. Jadi orang Israel satu dihukum Tuhan. Mau ditumbuk sama gunung Tursina dan disambar. Kenapa? Karena kafir melanggar Sabat dan membunuh para nabi. Nabi siapa yang dibunuh? Di dalam Sabat dikatakan Zakaria dan Al-Masih. Geledak kamu. Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah menguji mata hati mereka karena kekafirannya. Karena mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Masih ngomong orang Israel. Musa dihukum tak berpikir. Gunungnya mau ditumbuk karena mereka membunuh nabi-nabi. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dari orang Israel dan Musa itu mencari kenabian Isa dan mereka menuduh Maryam berzina. Dan karena ucapan mereka siapa mereka ini, yaitu orang Israel zaman Musa, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Gimana nih menurut orang-orang ini cerita yang terjadi dalam sejarah? Ini cerita dongeng, kitab dongeng. Satu cerita ya, bahwa orang Israel zaman Musa membunuh Zakaria dari Al-Masih. Ada gereja, tahu nggak? Ini kalau Indonesia tidak murtad, saya tidak tahu lagi bagaimana saya menjelaskan ini. Anda harus memiliki kitabku. Bahwa kitabku penuh dongeng dan tidak bisa dipercaya. Yang saya tunjukkan bukti lainnya, saya tunjukkan surah Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, ini bicara sama Musa, kami tidak bisa sabar terhadap dengan satu macam makanan. Ini orang Israel dan Musa, dia bicara sama Musa. Musa, kami tidak tahan dengan Ngerti. siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku mau Nih, surah Al-Baqarah 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Ya, jadi jelas di sini. Ini surah Al-Maidah ayat 45 sampai 46. Ini berturut-turut begitu Musa terus Isa. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Bahwasanya ini hukum Taurat ya. Ini bicara hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Ini bicara Taurat atas bawahnya apa? Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa. Jadi langsung disusuli dengan Isa. Yang membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi begitu Musa, langsung Isa ponaannya. Surah 61 ayat 5 sampai 6. Surah ayat 5-nya ngomong Musa nih, bicara tentang Musa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak mempertunjuk kepada kaum yang fasik. Bawahnya apa? Dan ketika Isa itu Maryam berkata, jadi kepada Bani Israel ini atasnya Musa langsung disusul dengan Isa. Kepada orang yang sama nih loh, dan. Jadi kepada orang Israel yang sama itu Musa ngomong begini, kemudian Isanya ngomong begini, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan membenarkan kitab sebelumnya Taurat. Bla 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 bla. Nah, sekarang kenapa Isa Al-Masih itu bisa disalib zaman Musa? Ini kesalahan sejarah. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 123 sampai 124. Firaun berkata nih, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu musyiat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik. Kemudian sesungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Jadi hukuman salib menurut Quran ada pada zaman Firaun. Ini salah sejarah teman-teman. Hukuman salib itu baru ditemukan tahun 500 sebelum Masehi yang namanya disulakan. Anda baca kitab Ester. Disula itu ditusuk dari mulai pantat sampai kepala, itu namanya disula. Ditancepin. Makanya kalau kalian dengar namanya Dracula the Impaler, Dracula si sang penyulak, itu dia sukanya menyulak orang. Jadi orang dicoblos sama dia. Hukuman sulak ini kemudian dikembangkan kira-kira abad kedua sebelum Masehi oleh bangsa Romawi menjadi hukuman salib yang kita kenal pada zaman Yesus. Jadi salib ini tidak ada hukuman salib pada zaman Firaun. Ini jelas, ya jelas di dalam benaknya Muhammad, Isa Al-Masih itu disalib pada zaman tidak jauh dari Musa. Kemudian kita lihat surah 46 Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu, ini mengenai Nabi Ulil Azmi ya, 5 Nabi Ulil Azmi. Maka bersabarlah kamu, ini ayat terakhir dari surah 46.
Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar terhadap kamu. Ini bicara Nabi Ulil Azmi. Kalau kalian kalau ini hanya yang tahu begini tuh hanya orang-orang pesantren ya. Nabi Ulil Azmi itu ada 5 teman-teman ya. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Kalian tahu nggak siapa Nabi Ulil Azmi yang disebutkan di dalam surat 46 ayat 35 ini? Tafsir Al-Qurtubi mengatakan nabi-nabi Ulil Azmi atau ada nabi-nabi yang mati digergaji, ada yang dikuliti kepala dan wajahnya, ada yang disalibkan di kayu sampai mati, dan ada yang dibakar dengan api. Ini lihat nih, ada nabi disalibkan di kayu sampai mati. Ini siapa nih saya tanya? Nabi Ulil Azmi cuma 5. Musa, Abraham, Nuh, Isa Al-Masih, dan Muhammad. Siapa yang disalibkan di kayu sampai mati? Yesus. Jelas Isa Al-Masih. Ya, jelas. Salah satu dari Nabi Ulil Azmi atau dari 5 Nabi Ulil Azmi ini disalibkan sampai mati. Menurut tafsir Al-Qurtubi. Dan karena orang Israel pada zaman Musa menyalibkan nabi-nabi ini, mereka dihukum. Ya, bahkan ini teman-teman diriwayatkan ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari 6929, Sahih Bukhari 3477, Sahih Muslim 1792. Diriwayatkan oleh Abdullah seolah-olah saya melihat Nabi ketika dia berbicara tentang salah satu dari Nabi. Jadi salah satu dari Nabi yang orang-orang sebangsanya telah memukuli dan melukainya, dan dia menyekat darah dari wajahnya dan berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka, ampunilah bangsaku karena mereka tidak tahu. Ini perkataan Yesus bukan teman-teman? Iya. Ketika Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, betul? Betul. Siapa Nabi yang telah dipukul, dilukai, dan wajahnya diseka oleh... Siapa ini? Apakah ini Isa yang diserupakan, saya tanya? Dan ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari 6929, Sahih Bukhari 3477, Sahih Muslim 1799. Jelas kalian kitab dongeng salah sejarah. Bukti dari internal, bahkan bukti dari tafsir. Ya. Bahkan bukti dari hadits saya bisa tunjukkan. Mantap Bu Sofi. Mantap. Saya harap seluruh gereja Kristen di Indonesia jangan lagi menyebut Isa Al-Masih adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak sama. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma di kota Medina. Yesus Kristus lahirnya di Migdal Eder Bethlehem Efrata. Isa Al-Masih adalah keponakan Musa dan Harun yang hidup 1400 tahun. Yesus Kristus hidup abad pertama. Dengar, saya mengajukan ini untuk Kristen bukan Muslim. Saya nggak peduli. Karena apa? Mereka kalau nggak mau bertobat, Setuju Bu Sophie. Orang Kristen. Ya, kalau kalian sampai jadi mualaf masuk Islam, artinya kalian benar-benar tersesat. Karena saya sudah tunjukkan bukti-buktinya. Baik, Bu Sofi udah selesai. Saya mantap, mempersilakan Yubi untuk buka mute-nya. Silakan Bu, silakan Pak Yubi. Iya. Ya, dari tadi kan Bu Sofi berkata orang Israel zaman Musa, orang Israel zaman Musa. Padahal di ayatnya tidak ada itu kata orang Israel zaman Musa itu. Coba tunjukkan di mana ada kata orang Israel zaman Musa itu. Kamu itu punya otak enggak? Logikamu nggak jalan. Berarti nggak ada. Orang Yang ini, barusan saya bacakan tadi 10 menit apa? tertutup otaknya ini orang nih. Bukan ditutup Ya. Pak, memang dia mau sengaja begini. Takia ini dan nih. Mau membenarkan kitabnya dia ini. Saya prihatin Memang nggak banget ada. sama kamu Coba Yubi. tunjukkan kalau ada itu. Loh, sekarang aku tanya, Isa Al-Masih itu anaknya Maryam, Maryam anaknya Imron. Lah Imron itu anaknya 3, Musa, Harun, dan Maryam ibunya Isa Al-Masih. Itu menurut kamu Isa Al-Masih keponakannya Musa apa enggak? Aku tanya. Ada tidak di Quran dikatakan Isa keponakan Musa? Kan tidak ada. Iya, ada. Aduh lu goblok. Aduh ngomong sama orang goblok gimana nih? Kayaknya bingung deh. tunjukin ya. Ini orangnya IQ-nya nggak nyampe, IQ-nya di bawah 50. Oke. Aduh. Maklumin aja si Yubi. Soalnya kalau dia udah pintar dia nggak akan mungkin begini. Dia di-kick aja sudah dikeluarkan saja dari sini percuma Nggak itu. usah biar gitu. Nggak apa-apa. Pak Enan ada deh Pak Enan. Salah Ada debat, begitu. men. Nggak usah Pak Enan, Pak Enan, Pak Salah Enan. debat, men. Kamu Ada Pak sendiri Enan, nggak ada Pak bisa Enan. Kalau ngomong sama Yubi gitu nggak loh. pusing. Salah. Pak Enan. Yang mana yang diserupakan sama Isa tuh yang mana orangnya? Kalau kamu bilang kamu menang debat ini, Siapa? Kenapa dia keluar? Pak Enan. Teman-teman. Jadi menurut
Ya, jadi menurut Islam, nanti saya bikin videonya ya. Saya lagi compile silsilah Maria soalnya. Jadi saya nanti bikin videonya lebih lengkap, lebih bagus. Ya, lanjut Bu Sophie, mantap itu. Iya, ini share screen-nya bisa lihat. Ya. Jadi menurut mereka, Imran yang di dalam Quran itu sama dengan Amran. Punya anak tuh Harun dan Musa, teman-teman. Dan Miriam. Nah, Miriam ini yang anaknya Imran, Miriam binti Imran, dan saudara perempuan Harun juga saudara perempuan Musa. Itu melahirkan Isa Al-Masih, teman-teman. Geledak nggak kamu? Beda jauh itu. Jadi kalau Orang hal goblok yang seperti bisa percaya ini saja itu. tidak, iya benar. Kalau hal ini saja tidak bisa dipercaya, bisakah kita percaya semua informasi di dalam Quran? Satu saja tidak beres, kenapa harus Iya, dipercaya, Bu? Betul. Sudah Ya. banyak. Oke, ya saya serahkan sama teman-teman untuk berdiskusi. Saya tinggal sebentar ya, 10 menit. Pak Enan. Saya mau ngomong sedikit, saya mau meralat Ibu Sofiatul. Yang pertama, penyaliban. Apa Itu yang kamu mau lalat lagi? Udah kamu berbeda pemahaman dengan kita. Udah kamu nggak usah. Dulu Ibu, di dalam Alkitab ada itu. Orang yang mengalami peristiwa yang dipakukan pada kayu, dipakukan itu adalah Raja Saul. Coba Anda Mana? Tunjukkan di Alkitab mana? Ayatnya mana? baca tentang Raja Di situ ayatnya. Saya tidak tahu caranya. Kamu ngaku-ngaku Katolik. Kasih tahu ayatnya, nanti saya buka. Kamu bilang Raja Saul ya yang disalib. Kasih ayatnya mana? Kalau benar kamu Katolik, ayo sini tunjukkan. Cari tentang kisah Raja Saul yang dia mati dipakukan tubuhnya. Kasih ayatnya. Saya tidak mau cari-cari. Kasih ayatnya dalam Alkitab. Kamu kan Katolik, kamu Kristen juga kalau begitu. Kamu tahu ayat Alkitab, kasih ayatnya sini. Jangan kamu banyak mulut. Tentang itu, tentang Saul yang dipakukan tubuhnya. Mana ayatnya? Ayat berapa? Aduh, kan goblok kan. Minta ayat. Bukan Raja Saul yang dipantai, bukan Saul yang dipantai. Itu doang, nggak ada. Kita terima yang ituan. Di kitab apa ayat berapa? Di kitab ayat berapa, pasal berapa? Kasih sini ayatnya. Teman-teman Fransiskus ini maklumin ya, nggak tahu dia tuh lepas dari rumah sakit jiwa atau gimana. Dari dulu, dari pertama saya kenal dia, saya ini kok. Kenapa kamu begitu, Fransiskus Leonardo? Kamu udah minum obat atau belum nih? Masuk ke sini jadi begini. Saya sudah Masalahnya begini Bu. Kadang ada orang yang ingin membentur-benturkan orang Protestan dengan orang Katolik, itu Bu. Jadi kita harus konfirmasi benar-benar bahwa orang ini Katolik apa bukan. Itu aja Bu. Hati-hati, kita diadu domba, hati-hati aja. Itulah. Kita harus mengkonfirmasi apa betul orang ini. Ya, makanya Pak Fransiskus, saya berharap Anda berdiam diri kalau Anda memang mau menyimak di sini ya. Saya juga bingung, Bu. Iya, maaf ya Yubi kalau kamu mendengar di luar sana. Maaf sekali kamu itu nggak berpotensial sekali kamu untuk mengkaji setiap apa percakapannya. Dibacakan 10 menit, dikasih waktu. Disuruh baca pertama, tapi dia nggak mau baca. Disuruh baca, dia nggak mau baca. Kasih tahu aja katanya. Tapi begitu dijelaskan, dia nggak nyimak. Jadi begini Bu Hen, kalau saya dibiarin aja, karena apa yang mereka katakan itu sebenarnya sudah dipahami oleh Islam. Justru kita yang harus menerangi, menjelaskan untuk menutupi kebohongan mereka. Itu sudah apa yang mereka katakan itu biasanya sudah mereka sebarkan. Inilah tugas kita untuk menjelaskan, tugas apologet. Tidak mau, kita harus memilih itu. Mau nggak mau, ya betul. Mau nggak mau, kita harus menjelaskan. Karena kenapa? Itu sudah menjadi viral. Mereka ini kan SDM rendah. Yang penting itu dapat membunuh karakter daripada kekristenan, ya mereka sampaikan berulang-ulang. Dan ingat, mereka mempunyai pemahaman kebohongan yang berulang-ulang itu menjadi satu fakta kebenaran. Itu yang kita harus cegah. Betul. Kita adalah vaksin mereka. Kita adalah vaksin kebohongan.
Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang didiskusikan dan data-data yang disodorkan. Ini namanya belajar untuk menerima data. Jadi teman-teman umat muslim jangan alergi dengan data. Dan kalau memang kalian mau menyangga, berikan data untuk menyangga. Jadi apa yang disampaikan oleh Sofiatul itu merupakan bagian untuk meluruskan, untuk memberitahukan bahwa ada melimpah ruah data yang berkaitan dengan Islam, dengan Quran, dengan hadis, dengan tokoh-tokoh di Quran yang tidak dibongkar selama ini oleh para polemikus muslim, khususnya ustadz-ustadz dan para mualaf yang membahas Alkitab. Mereka begitu semangat menggebu-gebu untuk mengajarkan, menafsirkan tentang Alkitab, tetapi apa yang sudah mereka yakini, pindah keyakinan, mereka tidak begitu bergairah. Ada apa? Nah, hati-hati teman-teman. Jadi ada banyak orang merasa pintar untuk agama orang lain, tapi kamu tidak tahu tentang agamamu sendiri. Nah, itu harus menjadi bahan perhatianmu supaya kau bertumbuh di dalam Quran, di dalam hadis, dalam mempercayai Nabi junjunganmu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ditanya untuk membuktikan bagaimana dengan penyaliban Isa, maka memang surat An-Nisa ya, surat An-Nisa yang paling ditonjolkan bahwa Isa tidak pernah disalib, tapi diangkat ya, diangkat. Padahal di ayat yang lain bahwa pada hariku dimatikan dan diangkat, ada kata-kata itu. Tetapi ketika Sofiatul membukakan beberapa hadis Al-Askab kalau nggak salah tadi dan tafsir Al-Qurtubi, maka ada apa namanya itu ya, yang mengatakan bahwa tokoh itu, Nabi itu dibunuh dengan cara disalib ya. Jadi siapa itu? Ya nggak mungkin kan, ada tadi 5 yang disebutkan oleh Sofiatul dan terakhir Nabi Muhammad. Nggak mungkin Musa, nggak mungkin Nuh, nggak mungkin Abraham ya, nggak mungkin ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang benar bahwa Isa yang di Quran dengan Yesus Kristus di Alkitab itu berbeda. Berbeda sekali dalam segi cerita dan kronologi. Tetapi yang penting harus kita tahu adalah harus jujur mengenai Alkitab sendiri, penggaliannya, bagaimana ceritanya. Jangan sampai memelintir. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya yang mau kita tahu adalah bagaimana orang-orang ini tidak mengerti. Dan dari cerita ini, dari data ini, saya hanya mengutip aja. Dari data ini terbukti bahwa cerita yang di Quran berbeda jauh dengan di Alkitab. Jadi tidak boleh sama. Tidak ada persamaan sama sekali. Memang nama-namanya ada yang sama, tapi kisahnya berbeda. Tadi sudah dijelaskan dengan baik. Jadi tidak ada persamaan. Namanya boleh sama sih, tapi kisahnya yang harus menentukan. Ya, nah selanjutnya teman-teman dikasih oleh Tuhan, belajar untuk menggali Islam daripada kalian sibuk menafsirkan kitab Injil yang bukan ranahmu, yang bukan bagianmu, dan yang bukan kitabmu sendiri. Ya, kalau kamu salah kan kamu bebas-bebas juga, menghina aja bebas kok, kayak Juma dan lain sebagainya kan. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ada yang mau saya soroti sedikit ya dalam diskusi ini, terakhir ini. Teman-teman Kristen yang di dalam room, walaupun ada seseorang yang paling menjengkelkan di dalam room tersebut, atau bagaimanalah respon dan komentarnya, tolong kata-katanya itu agak direm sedikit. Direm supaya tidak menimbulkan persepsi yang begitu buruk. Sofiatul sudah memberikan bahannya dengan baik, jelas, lugas dari Quran, data-datanya bisa dipertanggungjawabkan karena dia hanya memindahkan dari ayat-ayat Quran, tetapi itu bisa menjadi hilang maknanya karena omongan teman-teman yang ada di room. Jadi bagi Kristen yang ikut selalu, mari kita jaga lisan kita bro, sis, supaya tidak menjadi berkat. Supaya orang melihat bahwa semua yang benar, mulia, suci, dan yang sedap didengar, pikirkan dan lakukanlah. Kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Nah, sampai di sini bisa teman-teman. Semoga kita dicerahkan, diberi wawasan untuk semakin giat lagi untuk menggali keyakinan kita masing-masing, Quran dan hadis menurut Islam dan kami Alkitab. Kalau kamu sedikit ragu, bertanyalah kepada junjunganmu, dan kami percaya dan kami yakini Kristus, penguasa yang ajaib dan mengampuni kita, itu menanti kita untuk datang dan bertobat dan diterima di sisinya kemudian ketika kita berakhir dari dunia ini. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.